Saat masih anak-anak, satu hal yang kutahu adalah kamu milikku dan aku milikmu. Tapi kenapa orang tuaku tidak merasakan hal yang sama? Kenapa mereka selalu bertengkar? Apakah itu kesalahanku? Apa aku tidak cukup baik? Kamu tahu, setelah semua yang terjadi, aku tidak punya pilihan lain selain membuat satu keputusan drastis. Aku tidak ingin melihat kedua orang tuaku lagi. Seingatku sangat jelas bahwa mama tidak pernah menginginkanku ataupun saudaraku, kecuali saat ada tamu bertandang ke rumah. Ia akan tiba-tiba berubah menjadi mama yang ramah dan perhatian. Ia akan memastikan ada banyak makanan di rumah dan memastikan semua orang menikmati waktu yang dihabiskan. Tapi saat pintu ditutup, ia akan menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang yang terus-menerus marah dan akan memarahiku untuk hal-hal sepele. Satu kali ia marah besar padaku karena ada laba-laba di kamarku dan aku terlalu takut untuk menyingkirkannya. Ia mulai berteriak padaku karena menjadi penakut dan mengatakan padaku untuk mengatasinya sendiri. Jika aku mendapatkan nilai jelek di sekolah, ia akan sangat marah. Aku bukan siswa terbaik di kelas, tapi aku bekerja keras dan mendapatkan nilai yang cukup bagus, kecuali dalam matematika, karena aku tidak mengerti. Aku ingat di satu hari mendapatkan nilai jelek untuk tes matematika. Aku begitu ketakutan bahwa mama akan marah kepadaku lagi, jadi kusembunyikan hasil tesku di taman bermain dalam perjalanan pulang. Saat aku 9 tahun, orang tuaku memutuskan untuk bercerai. Saudaraku dan aku tinggal dengan mama, dan minggu lainnya kami tinggal dengan papa. Mama bekerja sebagai tukang bersih-bersih, karena kami membutuhkan uang untuk bertahan. Aku menghargainya untuk itu. Pastilah sulit baginya menjadi orang tua tunggal yang harus membesarkan 2 anak. Membesarkan. Saudaraku dan aku lebih sering menghabiskan waktu bersama kakek nenek karena mama tidak punya waktu untuk kami. Ia akan selalu bekerja atau pergi dengan teman-temannya. Pada waktu ia tiba di rumah yang sangatlah jarang, ia akan selalu kelelahan, tidak pernah membacakan buku cerita untuk kami, dan tidak sekalipun kami pernah mendapatkan senyuman atau pelukan. Tidak berlebihan untuk memintanya dari ibumu, kan? Mama akhirnya mendapatkan seorang kekasih. Pada hari Minggu, lelaki itu akan datang dengan anak-anak dari pernikahan pertamanya untuk bersama kami. Dan tentu saja, mamaku akan memasang topeng ibu sempurnanya. Tapi setelah mereka semua pergi dan hanya ada kami bertiga, ia akan kembali menjadi dirinya yang galak. Ia akan memarahi kami untuk semua hal, entah kami melakukan kesalahan atau tidak. Itu tidak ada bedanya. Satu hari, aku pergi ke sekolah dengan bekas luka di lenganku setelah mama lagi-lagi kehilangan kendali. Kutunjukkan pada guruku dan ia pikir itu buruk dan mengatakan padaku bahwa itu tidak baik. Tapi di sisi lain ia tidak melakukan apapun. Tak lama setelah itu, mama menghadiri pertemuan orang tua dan guru, dan bahkan membuat candaan akan hal itu. Jika ia pulang ke rumah dengan nilai jelek, aku selalu memastikan untuk menegurnya. Katanya tertawa dan mengedipkan mata pada guruku. Guruku melihatnya, terkejut dan bingung, tapi itu dibiarkan begitu saja. Aku merasa hilang harapan dan kecewa. Kenapa tak seorang pun melindungiku? Aku berteriak minta tolong dalam diam, bukan untuk membuat mama dalam masalah, melainkan untuk memiliki seseorang yang bisa menjelaskan padanya bahwa bukan seperti ini caranya membesarkan anak. Tapi tak seorang pun mengatakan sesuatu, dan aku terlalu takut untuk meminta pertolongan dari orang lain. Bahkan setelah perceraian mereka, orang tuaku masih melanjutkan pertengkaran mereka. Bukan tentang kondisi anak mereka, melainkan karena masalah pribadi masing-masing. Papaku menggugat mama karena ia tak ingin lagi membiayai kami anak-anaknya. Papa pikir mama sudah cukup banyak mengambil uangnya, dan karena sekarang mama memiliki pekerjaan, maka ia tidak ingin memberikan uang lagi untuk kami. Hakim menolak gugatannya, yang membuatnya semakin marah dan egois. Saat aku 19 tahun, kuputuskan untuk pergi dari sana. Mama memberitahuku bahwa aku harus belajar menjadi guru sekolah dasar. Walaupun aku tidak tertarik untuk menjadi seorang guru, kuputuskan untuk mencobanya. Tentunya semua itu dengan uangku sendiri, karena aku tidak mendapatkan sepeser pun dari mama. Setelah 1 tahun, aku keluar dan memutuskan untuk meraih cita-citaku sendiri dan mulai belajar tentang manajemen rekreasi dan pariwisata. Setelah lulus, aku bergabung dengan agen perjalanan di mana aku bekerja merencanakan perjalanan untuk para klien. Saudaraku tidak seberuntung diriku. Saat aku pindah, ia harus menghadapi kemarahan mama sendirian. Sebagai anak yang introvert dengan ketidakmampuan belajar, orang tuaku tidak terlalu mempedulikannya.
Ia kesulitan dan tidak bisa menyelesaikan sekolah menengah atas yang akhirnya membatasi kemampuannya untuk mandiri, jauh dari mama kami. Ia tidak bisa menjelaskan kesusahannya pada orang tua kami, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, dan tidak bisa membela dirinya sendiri. Kusalahkan orang tuaku karena tidak bisa menolongnya, tapi mereka masih tidak peduli dan berpikir bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak pernah bertemu atau bicara dengan mama selama 2 tahun sekarang. Saat bayiku lahir, ia mulai memberiku nasihat-nasihat tanpa diminta, memberitahuku bagaimana seharusnya aku membesarkan anakku. Di awal bulan pertamanya, bayi kami sering menangis, terutama saat malam hari. Kami pun sulit tidur. Kurasa semua orang tua baru akan setuju jika hal ini sangat melelahkan dan bisa menyebabkan stres. Mama mengatakan bahwa itu adalah salahku kalau bayiku terus menangis. Ia berusaha ikut campur dalam segala hal dan ingin datang setiap hari untuk membantu mengurus anakku. Itu semua sungguh palsu. Ini adalah wanita yang sama yang menolak menggantikan popokku saat aku sendiri masih bayi. Saat suamiku dan aku mengatakan padanya bahwa kami tidak membutuhkan nasihatnya, ia menjadi marah. Ia bilang ia berhak diperlakukan dengan lebih sopan setelah semua yang ia lakukan untukku sebagai orang tua tunggal. Ia pergi keluar dengan marah dan kami tidak bicara selama berbulan-bulan. Kemudian, satu hari aku menerima pesan. Aku menyayangimu dan aku tidak marah lagi. Aku mau memaafkanmu. Aku tidak percaya ini. Kenapa ia harus berperan sebagai korban lagi? Mengatakan bahwa aku ingin menjauhkan dirinya dari anakku. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan apapun dan ia hanya berusaha untuk memanipulasiku. Kukirim pesan padanya mengatakan bahwa ia harusnya tidak perlu marah padaku tapi marah pada dirinya sendiri. Bahwa ia tidak punya hal untuk mengajari kami tentang menjadi orang tua saat ia sendiri tidak pernah menjadi orang tua yang baik. Itulah terakhir kali aku bicara dengannya. Mama tidak pernah lagi menghubungiku sejak itu. Dengan ayahku pun, ceritanya mirip. Kami memiliki hubungan hilang timbul sejak usiaku 18 tahun karena keegoisannya dan selalu mengasihani diri sendiri. Setelah perceraian, ia kembali ke rumah orang tuanya karena tidak punya uang dan berpura-pura bahwa ia tertekan. Saat bayiku lahir, aku tidak mendengar kabarnya, tapi saat bayiku berusia 4 bulan, kurasakan penyesalan dan berpikir setidaknya Papa memiliki kesempatan untuk menemuinya. Papa senang saat aku menghubunginya, dan ia berkata ia akan menjadi kakek yang baik. Tapi setelah waktu berjalan, terlihat jelas bahwa ia tidak akan bisa menjadi kakek yang baik seperti yang ia katakan sebelumnya. Di salah satu kunjungannya aku katakan pada Papa bahwa aku harus menjalani operasi hernia dan akan berada di rumah sakit selama beberapa hari. Ia bahkan tidak mendengarkanku karena ia memotong pembicaraanku untuk memamerkan bagaimana ia berhasil mendapatkan tiket untuk acara talk show populer. Suamiku mengambil cuti seminggu untuk menjaga putri kami dan diriku sepanjang hari. Papaku pengangguran, ia bisa saja menawarkan diri untuk membantu dan menepati janjinya menjadi kakek terbaik kan? Tapi tidak. Ia tidak di sana saat aku benar-benar membutuhkannya. Ia tidak sekalipun menjengukku saat aku berada di rumah sakit. Saat ini, ketika kulihat keluargaku sendiri, suami yang mencintaiku dan putri kami yang cantik, yang kusayangi lebih dari apapun, aku kesulitan mengerti kenapa orang tuaku begitu kacau. Aku terkadang menemukan diriku terhanyut dalam kesedihan karenanya. Mengapa itu harus menjadi seperti ini? Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa mereka tidak peduli saat aku memutuskan hubungan? Aku sedih karena putriku tidak memiliki kakek nenek seperti anak lain di kelasnya. Aku sedih akan apa yang terjadi pada adikku. Sedih karena kami akan selalu mengingat masa kecil yang tidak utuh. Itu sangat mengesalkan, karena satu hal yang kupelajari dari orang tuaku hanyalah bagaimana menjadi orang tua yang buruk. Bagiku mereka adalah orang tua terburuk. Aku malu akan mereka dan tak lagi memakai nama keluarga. Aku benar-benar selesai dengan mereka. Suamiku dan aku melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa anak kami bahagia dan menyadari bahwa kami akan selalu ada untuknya. Saat ia beranjak dewasa, aku ingin ia mengingat masa kecilnya dengan banyak kenangan indah atas apa yang kami lakukan bersama. Aku ingin orang-orang tahu bahwa kamu bisa menjadi ibu yang baik, bahkan jika kamu mengalami masa kecil yang buruk. Kuharap ceritaku ini memberi orang lain harapan bahwa walaupun kamu menghadapi masa kecil yang suram, kamu selalu bisa berbagi cerita dengan orang lain dan menjadi lebih baik, belajar menyayangi dan menjadi orang yang bahagia.
Kamu bisa lepas dari lingkaran setan itu dan menjadi orang tua yang peduli, karena kamu tahu apa yang kamu lewatkan dan tahu betapa pentingnya hal itu.